sekarang kita masuk kepada pembahasan mengenai fitur lain yang ada di konfigurasi. Di sini kita lihat ada lagi informasi mengenai info ya. Di nomor 5 ini info, kita coba masuk ke info. Nah, di info ini ada 3 halaman, 3 page yang bisa kita lihat. Page yang pertama mengenai device, tipe, serial number, HW1, FW1, GUI. Ini adalah menjelaskan mengenai WS2320 ini tipenya sudah otomatis juga terrecord di memorinya, di prosesornya WS. Tipenya ada 2320 sesuai dengan di casingnya, dan setiap alat Tera pasti punya nomor seri. Nah, nomor serinya ini harus sama ya, ditampilkan di LCD 13500400174 ini harus sama dengan nomor seri yang ada di nameplate belakang. Jadi kalau kita lihat nameplate belakang pun juga harus sama. Nah, kita bisa baca di sini 13500400174 WS2320B sebenarnya. Artinya dia adalah kelas 0,1 di sini ya. Oke. Berikutnya adalah HW1 versi. Ini adalah versi hardware yang dimiliki oleh alat Tera WS yang ini. Dan informasi ini dibutuhkan setiap kali pabrikan ingin melakukan pengecekan. Jika terjadi kerusakan atau problem di alat, dia akan melihat versi HW1 ini berapa. Termasuk juga untuk HW2 ya. Untuk FW1 ini berhubungan dengan firmware. Jadi di alat ini ada hardware ya, ada firmware. Nah, firmware ini bicara mengenai fitur yang ada di alat Tera ya. Dan firmware ini selalu ada upgrade-nya, ada versi terbarunya yang akan dirilis, akan di launch oleh si pabrikan pabrikan alat Tera. Misalkan kalau terdapat fitur baru yang dikembangkan oleh pihak pabrikan alat Tera, dan fitur baru ini tidak berhubungan dengan perubahan di hardware-nya. Fitur baru ini misalkan yang tadinya belum bisa harmonisa, sekarang bisa harmonisa. Itu permainan di firmware, dan nanti mereka akan mengirimkan ke kami sebagai distributornya supaya alat Tera yang ada di kami di-upgrade firmware-nya, sehingga tercantum nanti begitu setelah selesai upgrade, firmware update atau updatean terakhir itu akan muncul di layar LCD. Dan cara mengupgrade firmware-nya pun juga tidak susah, karena dari pabrikan juga udah menyediakan toolnya untuk mengupgrade ya. Tinggal nanti dari pabrikan mengirim file firmware tersebut untuk kita lakukan upgrade secara lokal di tempat kami seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita kirim alatnya ke pabrikan untuk menambah fitur baru seperti itu. GUI juga mengikuti perubahan di sisi firmware. Jadi kalau firmware-nya 5,7, biasanya GUI-nya pun juga ngikutin versi yang sama dengan firmware-nya seperti itu ya. Kita masuk lagi ke halaman kedua.
Nah, halaman kedua ini menjelaskan mengenai konverter apa yang terhubung di input A dan input B di sini. Di sini kita lihat kalau input A di sini adalah tegangan, artinya kabel voltage transducer lah yang terkonek ke input A, dan setiap voltage transducer ini pasti ada nomor serinya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau bisa dibaca nomor seri di input A adalah 53870101886. Ini adalah nomor seri yang tercantum juga di nameplate-nya voltage transducer. Jadi kalau saya coba lihat, di sini ada kabel tegangan. Nah, di sini ada nomor ada voltage transducer. Nah, nomor serinya 53870101886 ini harus sama atau otomatis terdeteksi oleh alat tera WS-nya. Kalau terjadi perbedaan, langsung komplain ke kami, artinya ada ketidaksamaan nomor seri. Bisa aja nanti seperti ini, Pak. Alat teranya mendeteksi nomor seri yang tidak sama dengan nomor seri yang di voltage transducer. Itu artinya ada kesalahan di pabrikan menaruh stikernya di voltage transducer ini, ya. Efeknya apa? Impactnya apa kalau ternyata nomor serinya berbeda? Selama voltage transducer itu tidak menyebabkan impact yang signifikan, hanya secara administrasi, nomor serinya kok berbeda, jadi perlu di report ke kami. Mungkin pada saat melakukan pemrograman ke voltage transducer terjadi kesalahan input nomor seri seperti itu. Nah, sama dengan input B. Input B di sini juga ada nomor serinya, dan input B ini kalau dilihat ini adalah 120 110 0,15. Jadi ini adalah arus, ya. Klaim arus yang range klaimnya itu dari 0,15 ampere sampai dengan 120 ampere. Jadi kalau kita lihat di sini, yang dimaksud dengan klaim ini adalah yang ini, ya. Ini adalah klaim arus yang 120 ampere. Dan klaim arus ini pun juga punya nomor seri. Kalau kita lihat nomor serinya di sini. Nah, ini 16800500125. Ini pun juga harus terdeteksi sama dengan yang di LCD seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke halaman terakhir, menjelaskan mengenai memori yang terpakai di alat tera. Di sini tertulis 4%. Meter ada 4, berarti ada 4 kawan meter yang sudah disimpan datanya di alat tera. Dari 4 meter ini ada 13 hasil, ya, yang disimpan. Jadi ada 13 capturean data hasil pengujian, ya. Readout-nya 0, artinya belum ada data yang kita transfer ke PC, dan total pemakaian memorinya sekitar 31,03 MB, ya. Nah, alat tera sendiri dilengkapi dengan SD card, ya. SD card kalau nggak salah 1 sampai 2 GB memori SD card-nya. Oke. Nah, untuk baterai kita lihat di sini, baterainya adalah tegangannya 4,5, arusnya 0,3. Ini bicara baterai yang dipakai oleh alat tera ini untuk menampilkan untuk
untuk dinyalakan. Dan level baterai yang aman itu adalah di atas 5 volt. Jadi kalau di sini tertulis 4,5 berarti cukup lemah, artinya harus di charge gitu. Di bawah 4,5 biasanya dia sudah mati ya. Jadi harus segera di charge dengan menggunakan adaptor ya, power adaptor yang sudah disediakan di alat tera, di paket alat teranya seperti itu. Power supply voltage 1, voltage 2, voltage 3 itu menunjukkan pemakaian baterainya, pemakaian baterai di setiap fasanya. Di sini kita lihat dan bisa mengikuti kondisi baterai di alat ya. Semakin bagus baterainya, semakin kapasitas baterainya semakin baik, otomatis suplai daya ke setiap tegangannya pun juga semakin bagus seperti itu. Oke, demikian penjelasan mengenai info yang ada di WS. Kita bertemu kembali di penjelasan berikutnya. Terima kasih.